Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti terlihat begitu dekat, bahkan beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama. Hubungan Fuji dan Pharrell kini dikabarkan merenggang. Bukan tanpa alasan ya Besti, jika sebelumnya mereka selalu terlihat manis dengan menghabiskan waktu bersama, kini keduanya sangat jarang banget nih Besti terlihat berdua. Bahkan beberapa waktu belakangan, Pharrell lebih sering mengunggah berbagai kegiatannya sendiri yang berhubungan dengan pekerjaan. Padahal sebelumnya, meskipun sibuk, Pharrell selalu ada waktu untuk Fuji nih Besti. Bahkan sampai video call loh. Tapi pemandangan manis tersebut sepertinya sudah tidak terlihat lagi nih Besti. Karena keduanya yang tak lagi terlihat bersama. Bagi netizen yang berspekulasi jika hubungan keduanya telah kandas atau renggang nih Besti. Besti, kabar kurang mengenakan datang dari komika sekaligus pembawa acara Pras Teguh yang baru-baru ini dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami gangguan kesehatan nih Besti. Lewat akun Instagram pribadinya, lelaki berusia 34 tahun itu membagikan potret dirinya yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi lemas. Dalam postingan tersebut, Pras terlihat didampingi sang istri dan kedua anaknya. Serta terlihat juga selang infus di tangan kirinya nih Besti. Meski belum diketahui Pras menderita penyakit apa, namun banyak yang mendoakan kesembuhan dari Pras Teguh. Besti, masih ingat gak sih dengan Mira Hayati? Bos skincare yang sempat berseteru dengan Nikita Mirzani ini baru saja mendapatkan vonis hukuman 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus skincare yang mengandung merkuri di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Meski dinilai lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun pihak Mira Hayati mengaku hukuman tersebut terlalu berat nih Besti, hingga berencana mengajukan banding. Salah satu hal yang memberatkan hukuman Mira Hayati salah satunya adalah ia dianggap meresahkan masyarakat sehingga membahayakan pengguna produknya. Selanjutnya ada informasi seputar sidang kasus Wan Prestasi dan kasus pemerasan dari Nikita Mirzani versus Reza Gladys nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, sidang kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu kembali digelar. Setelah sebelumnya sidang kedua beragendakan pembacaan eksepsi, sidang kali ini pihak JPU akan menyampaikan tanggapan terkait eksepsi tersebut. Alhasil setelah persidangan, Nikita mengatakan jika eksepsinya ditolak oleh pihak jaksa. Bukannya berkecil hati, tapi Nikita mengaku sudah ikhlas menerima kenyataan tersebut. Di balik ikhlasnya itu, ada satu hal yang mencuri perhatian Nikita nih Besti, yakni soal jaksa yang mengatakan bantahan Nikita ditolak lantaran adanya perubahan pasal itu adalah keputusan mutlak yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Dan keputusan itu merupakan keputusan yang dibuat sendiri oleh jaksa. Ya, kalau eksepsi kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Meski harus menerima kenyataan pahit, bukannya marah atau kesal, Nikita justru berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memproses kasus pemerasan ini sejak awal. Terlebih ketika saat ini kasusnya telah masuk ke meja persidangan nih Besti. Hal ini membuatnya semakin percaya diri untuk bertemu dengan Reza Gladys dan para saksi di persidangan selanjutnya. Aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan
Sekarang juga udah masuk proses persidangan, yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Nikita makin tak sabar ingin bertemu dengan lawan seterunya itu lantaran ia sangat ingin mendengarkan kesaksian Reza Gladys dan para saksi terkait laporan pemerasan yang kini berubah pasal menjadi kasus pencemaran nama baik itu nih Besti. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan. Dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Alih-alih menyindir pihak manapun, Nikita belak-belakan mengaku mendoakan 3 jaksa yang menangani kasus pemerasannya ini. Seperti diketahui, 3 jaksa ini turut menjadi sorotan lantaran dinilai tidak adil dalam persidangan. Banyak publik yang menilai 3 jaksa ini berpihak kepada Reza Gladys, lawan seteru Nikita Mirzani. Meski tak membenarkan dugaan netizen, Nikita hanya berharap para jaksa tersebut bisa menegakkan keadilan seperti sumpahnya saat menjadi jaksa. Ya, semoga setiap Niki sholat juga Niki selalu mendoakan para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik, yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku, jaksa, polisi, atau apapun itu, mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Tak hanya itu saja yang cukup mencuri perhatian publik dari persidangan kali ini, Nikita dengan terang-terangan melarang Doktif datang ke persidangannya nih Besti. Hal ini diungkapkan Nikita setelah di persidangan sebelumnya dia ogah salaman dengan Doktif di ruang sidang nih Besti. Nggak usah dateng deh. Kenapa nih? Ya nggak apa-apa, rame-ramein aja nggak usah. Jangan-jangan hubungan Aminiki dengan Doktif sudah tidak baik-baik saja sejak awal nih Besti. Daripada netting, cukuplah pernyataan Aminiki yang menjawab rasa penasaran publik ya. Nikita mengaku yakin akan memenangkan perkara ini meski tak mendapat dukungan Doktif, karena ia yakin siapa dalang dibalik semua permasalahan ini akan segera terungkap di persidangan. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya yang merugikan rakyat Indonesia. Masalah hukum yang menjeratnya belum selesai, kini Nikita harus kembali menerima kenyataan pahit nih Besti. Pasalnya, anak sulungnya Arkana dilarikan ke rumah sakit. Menurut Nikita yang ditemui di persidangan, anaknya dirawat di rumah sakit setelah didiagnosa sakit usus buntu dan harus segera ditangani dengan serius. Ya, Arkana masih dirawat di RSPI, doain ya semoga cepat sembuh. Arkana sakit dari hari Jumat di RSPI dirawat. Tiba-tiba masuk rumah sakit setelah didiagnosa ada usus buntu, jadi harus segera dioperasi. Mengetahui kondisi kesehatan sang anak yang menurun, Nikita mengaku merasa sedih nih Besti. Meski begitu, ia harus tegar melalui setiap permasalahan yang bertubi-tubi menimpanya. Sedih lah, kan ngurus anak dari kecil sendiri. Ya tegar terus, gimana ngesot, harus ngesot. Tegar lah, asal salah. Iya dong, sekarang kan selalu sholat, dia selalu doain anaknya. Salah bertubi-tubi tapi harus tetap semangat ya Besti. Itulah yang saat ini dialami oleh Nikita Mirzani. Satu kata untuk kami Niki, semangat ya Ami. Semoga permasalahannya segera berakhir. Setelah sidang kasus pemerasan selesai, Nikita Mirzani masih lanjut lagi nih Besti. Dan kali ini sidang yang dihadiri Nikita sidang mediasi kasus Wan Prestasi yang ia laporkan beberapa waktu lalu. Tapi lagi dan lagi Reza Gladys yang diwajibkan hadir justru mangkir alias tidak hadir. Alhasil mediasi dinyatakan deadlock alias gagal nih Besti. Kita datang mediasi, kita hadiri mediasinya, dan mediasinya cukup alot. Cukup alotnya karena tidak terarah. Ternyata tadi terjadi perdebatan sehingga pembahasan mediasi itu tidak ada titik temu dan dinyatakan gagal. Menanggapi kliennya disebut tidak hadir lagi, Surya Batubara buka suara nih. Yang mengatakan kliennya bukannya tidak mau hadir, tapi karena jadwal persidangan kali ini tidak sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Masalah hadir atau tidaknya tidak ada jadwal hari ini sebenarnya.
Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana, pihak PH-nya terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Alih-alih membantah pernyataan kuasa hukum Reza Gladys, di sisi lain, Nikita justru mengatakan jika ketidakhadiran seterunya itu dikarenakan takut bertemu langsung dengannya di pengadilan. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan? Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Sebelum dinyatakan gagal, sidang mediasi kali ini sempat diwarnai perdebatan, Besti. Dan hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Reza Gladys, Parpuhum, yang mengatakan bahwa Nikita tak berhenti menyerang pihaknya di ruang sidang. Giliran kami untuk bicara, rekan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya, jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe, sebebas-bebasnya untuk bicara, ya, dijaga kliennya. Udah nggak heran ya Besti, bukan Nikita Mirzani namanya kalau nggak bikin gebrakan di setiap sidang ya. Menanggapi pernyataan kuasa hukum Reza Gladys, Nikita mengaku sempat emosi hingga berteriak mengucapkan kata bohong lantaran kuasa hukum Reza Gladys memutarbalikkan fakta di persidangan yang beragendakan mediasi itu. Hasil mediasinya tidak berjalan dengan baik karena si Rezanya sendiri tidak hadir, ya kan, yang diwajibkan harusnya dia hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong, menjelaskan wan prestasi itu apa, dibalik-balik, diputer-puter terus gitu. Tak hanya itu, Nikita juga meluapkan kekesalannya kepada kuasa hukum Reza Gladys karena tak bisa menjawab pertanyaan Nikita seputar kasus wan prestasi tersebut. Saya bertanya, arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu, dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah, mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Senada dengan apa yang diungkapkan Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengatakan jika pihak calon seteru kliennya tak sepenuhnya memahami kasus wan prestasi yang dilaporkan Nikita ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Selain tak paham permasalahan yang sedang ditangani, Nikita juga dengan gamblang mengatakan kuasa hukum Reza Gladys bohong terkait alasan klien mereka tak hadir dalam sidang mediasi kali ini. Iya, karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Wah, kalau udah gini sih udah nggak bisa berkata-kata lagi ya Besti. Biarlah netizen yang menilai sendiri. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi yang gak kalah seru dan happening. So tetap di Celebrity Fresh.